Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana Mufliha dengan last name 033 sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi teori kognitif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 4. Yovita Eka Apriliani dengan last name 007, Aldimas Adiputra dengan last name 025, Fiona Nadia Fernanda dengan last name 030, Cindy Ningtyasrini dengan last name 037. Ada 3 topik pembahasan, yaitu pengertian teori kognitif, pengertian menurut para ahli, dan peran terhadap perkembangan. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan serahkan kepada pemateri pertama. Pengertian teori kognitif adalah teori yang berkaitan dengan aktivitas mental yang membuat seseorang mampu mengumpulkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Bisa dikatakan juga, teori kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pemahaman proses mental seperti berpikir, belajar, dan mengingat, dan memecahkan masalah. Ini menganggap bahwa individu memproses informasi dari lingkungan yang menggunakan pengetahuan serta pengalaman mereka untuk membentuk pemahaman dan tindakan. Untuk selanjutnya ada biodata para ahli. Yang pertama ada biodata Jan Piaget. Jan Piaget berasal dari Swiss, kelahiran 9 Agustus 1896, pencetak Swiss. Meninggal 16 September 1980, Jenewa, Swiss. Pendidikan University of Neuchâtel, Universitas Zurich. Dan kedua ada biodata Vygotsky. Vygotsky berasal dari Rusia, kelahiran 17 November 1896, asal Belarus, meninggal 11 Juni 1934 di Sofia. Pendidikan Saniovsky Open University, Universitas Kekaisaran Moskow. Nah, di sini ada pengertian teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Jan Piaget. Definisi perkembangan kognitif menurut Jan Piaget adalah tergantung pada cara seorang anak berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Yang kedua ada menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh anak melalui kegiatan interaksi sosial antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan dalam suatu lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan terhadap perkembangan menurut Jan Piaget. Yang pertama, asimilasi. Jan Piaget percaya bahwa anak-anak mencoba memahami dunia di sekitarnya dengan menggunakan pengalaman baru, dengan pengetahuan yang telah mereka miliki selama ini. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi yang terjadi ketika anak memodifikasi atau mengubah skema yang ada untuk mengakomodasi pengalaman yang mereka peroleh baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Akomodasi dan anak berkembang dan memperdalam pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya. Yang ketiga, skema. Skema adalah struktur mental yang digunakan anak untuk mengorganisir pengetahuan mereka tentang pengetahuan dunia di sekitarnya. Anak mengembangkan skema melalui proses asimilasi dan akomodasi. Akomodasi memungkinkan anak untuk berkembang dan memperdalami pemahaman tentang dunia atau lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya ada peran terhadap perkembangan menurut Vygotsky. Yang pertama adalah mengenai proksima pembangunan. Nah, hal ini merupakan suatu perkembangan dari seorang anak yang masih belum matang dan perlu adanya perkembangan dan juga pertumbuhan agar kemampuan yang dimiliki anak tersebut bisa dikelola dengan baik. Lalu yang kedua ada pembelajaran sosial.
Perkembangan ini tentunya berpengaruh pada kehidupan sosial yang mana seorang anak harus berinteraksi dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Dari kehidupan sehari-hari tentunya kita terus menggunakan bahasa yang mana anak-anak juga akan menerapkan bahasa yang mereka dengar dari sekitarnya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, dari presentasi kelompok 4 tersebut dapat disimpulkan perkembangan anak merupakan hal yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan dari anak itu sendiri yang telah dibawa atau melekat sejak lahir. Perkembangan dapat terus diolah akan menjadi suatu kemampuan yang matang. Apabila perkembangan didukung dengan stimulus yang baik, maka akan mengasah kepintaran seorang anak. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.